Sahabat Najwa, pernahkah kalian mendengar kata isu? Sederhananya, isu adalah suatu topik atau permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan dan mendapat perhatian publik. Mengapa kita perlu memahaminya? Karena isu-isu ini berpengaruh pada kehidupan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mulai dari kebijakan pemerintah yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, tren sosial yang membentuk cara kita berinteraksi, gejolak ekonomi yang terasa hingga ke dapur, perkembangan teknologi yang semakin canggih, sampai isu lingkungan yang mengancam masa depan bumi, semuanya adalah contoh nyata bagaimana isu berperan dalam kehidupan kita. Dengan memahami isu, kita bisa lebih kritis dalam mencerna informasi, menentukan sikap, dan bahkan ikut berkontribusi dalam mencari solusi. Ingat, sahabat Najwa, kita bukan hanya penonton, tetapi juga pelaku dalam panggung kehidupan bermasyarakat. Memahami isu berarti kita ikut andil dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Oleh karena itu, mari kita latih kepekaan dan juga kemampuan analisis kita, agar tidak mudah terombang-ambing oleh arus informasi yang semakin deras. Karena hanya dengan memahami isu secara utuh, kita bisa menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Isu itu beragam bentuknya. Ada isu politik, sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Isu politik misalnya berkaitan dengan pemerintahan, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan. Contohnya, isu tentang rancangan undang-undang tertentu, pemilihan umum, atau kasus korupsi. Lalu ada isu sosial, yaitu permasalahan yang muncul dalam interaksi antar individu atau kelompok masyarakat. Contohnya, kesenjangan sosial, diskriminasi, atau kekerasan dalam rumah tangga. Isu ekonomi berkaitan dengan kondisi perekonomian suatu negara atau wilayah. Contohnya isu tentang kemiskinan, pengangguran, atau inflasi. Kemudian ada isu teknologi yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan dampaknya bagi kehidupan. Contohnya, isu tentang keamanan data pribadi, kecerdasan buatan, atau dampak otomatisasi terhadap lapangan pekerjaan. Terakhir, isu lingkungan berkaitan dengan kelestarian alam dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Contohnya, existing kinol parneptidim and fuwende to parkovernis. Lalu, dari mana sebenarnya isu-isu itu muncul? Sumbernya bisa beragam. Media massa, baik cetak, elektronik, maupun online, seringkali menjadi corong utama kemunculan sebuah isu. Berita yang mereka tayangkan bisa memicu perhatian publik dan memunculkan perdebatan. Lembaga swadaya masyarakat, atau LSM, juga memiliki peran penting dalam mengangkat isu-isu tertentu ke permukaan. Mereka seringkali melakukan riset dan advokasi untuk memperjuangkan hak masyarakat, atau isu-isu yang terpinggirkan. Penelitian ilmiah dari berbagai bidang juga bisa menjadi sumber kemunculan isu. Temuan-temuan baru bisa memunculkan keprihatinan, pertanyaan, atau bahkan perdebatan di tengah masyarakat. Tak kalah penting, pengalaman masyarakat sehari-hari juga bisa menjadi sumber isu. Keluh kesah mereka tentang pelayanan publik, kondisi lingkungan, atau persoalan sosial lainnya bisa berkembang menjadi sebuah isu yang menarik perhatian. Menganalisis isu tidak bisa sembarangan. Kita perlu memetakannya dengan metode yang tepat, agar dapat memahami akar permasalahan, pihak-pihak yang terlibat, serta potensi dampak yang ditimbulkannya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan, di antaranya, pertama, analisis SWOT. Metode ini membantu kita mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah isu. Misalnya, kita ingin menganalisis isu tentang penggunaan energi terbarukan di Indonesia. Kekuatannya, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah. Kelemahannya, investasi di sektor ini masih rendah. Peluangnya, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya energi bersih. Ancamannya, masih bergantungnya industri pada energi fosil. Kedua, matriks kepentingan pengaruh. Metode ini membantu kita mengklasifikasikan berbagai aspek dari sebuah isu berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya. Misalnya,